Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santia Marta Saputri, NIM 19002085. Saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya tentang fungsi, tujuan, dan ruang lingkup dari public relation. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengulangi kembali apa itu konsep dasar dari public relation. Public relation merupakan sebuah usaha yang sudah direncanakan secara berkesinambungan antara organisasi dengan khalayak yang bertujuan untuk menjalin hubungan dan menimbulkan hubungan yang saling timbal balik atau saling menguntungkan. Selanjutnya, materi fungsi dari public relation. Fungsi dari public relation ada 5. Yang pertama yaitu membina hubungan baik antar masyarakat dengan organisasi atau perusahaan yang kita punya. Maksudnya di sini adalah seorang public relation harus bisa menjaga hubungan itu agar selalu tetap harmonis dan bisa membuat orang tersebut merasa nyaman terhadap perusahaan kita. Dan di sini peran dari public relation sangat besar karena buruk atau berkembangnya perusahaan itu tergantung bagaimana seorang public relation bisa mengatur hubungan tersebut. Nomor 2 yaitu mengidentifikasi opini masyarakat. Apabila ada opini masyarakat yang menyimpang dari fakta-fakta yang ada, maka peran public relation di sini adalah untuk menganalisis dan mencari tahu fakta-fakta tentang opini yang beredar di masyarakat tersebut. Nah, di sini apabila public relation sudah menemukan fakta-fakta dan sudah menemukan apa saja yang menjadi masalah, maka fakta-fakta tersebut bisa dijadikan sebagai solusi, bagaimana solusinya dan cara mengatasi dari permasalahan tersebut. 3. Memberikan layanan, sumbangan, tujuan, dan manfaat bersama. Di sini peran dari public relation adalah memberikan layanan yang terbaik, performa yang terbaik bagi khalayak agar makin banyak khalayak lain yang melirik perusahaan kita. Yang keempat yaitu menciptakan komunikasi yang efektif baik dengan eksternal maupun internal. Maksudnya di sini seorang public relation harus bisa berkomunikasi secara efektif dengan khalayak luar dan anggota dalam organisasi agar tidak menimbulkan masalah dan terjadinya miskomunikasi. Yang kelima yaitu menunjang segala aktivitas untuk mencapai tujuan. Di sini public relation sangat bertanggung jawab atas segala kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Makanya public relation harus bisa membantu segala urusan agar tujuan ini tercapai, tujuan dari perusahaan tersebut tercapai. Untuk menunjang tujuan tersebut tidak hanya ditugaskan untuk public relation, tetapi seluruh anggota yang ada di dalam organisasi tersebut ikut berpartisipasi agar tujuan dari perusahaan tercapai. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan dari public relation. Menurut Assumpta, ada 3 macam tujuan dari public relation. Yang pertama yaitu memperoleh kepercayaan dan citra yang baik. Peran dari public relation untuk mencapai tujuan ini adalah seorang public relation harus bisa mendapatkan kepercayaan khalayak agar nantinya bisa mendapatkan citra yang baik juga dari khalayak tersebut. Kedua, menciptakan opini yang baik tentang perusahaan kepada khalayak. Di sini, tugas dari seorang public relation tidak hanya membuat sebuah opini saja, tetapi bagaimana opini ini bisa diterima dengan baik dan dipercaya oleh khalayak agar khalayak tersebut merasa, wah perusahaan ini benar-benar bisa menjaga opininya, bisa menyatakan opininya secara fakta gitu. Tujuan terakhir dari public relation menurut Assumpta adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat luar atau khalayak luar dengan anggota organisasinya sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan pada bagian fungsi public relation, seorang public relation ini tidak mudah untuk melaksanakan itu. Dia harus pandai bagaimana caranya menjaga hubungan yang baik
agar tidak terjadinya konflik-konflik kecil antara organisasi tersebut dengan masyarakat luar. Materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup public relation. Ada beberapa ruang lingkupnya. Yang pertama, writing dan editing. Seorang public relation harus bisa membuat banyak program untuk dipromosikan kepada khalayak. Jika program ini menarik, maka semakin besar pula perhatian masyarakat atau khalayak kepada perusahaan kita. Yang kedua, work description. Work description ini merupakan wadah di mana program-program tersebut akan disalurkan. Contohnya saja seperti media cetak dan media sosial. Di sini pada saat sekarang ini media sosial sangatlah bisa membantu kita dalam mempromosikan, karena di media sosial banyak sekali platform-platform yang membuat kita dipermudahkan untuk mempromosikan barang-barang kita tersebut. Yang ketiga yaitu research. Seorang public relation jika ingin mempromosikan perusahaannya, maka dia harus mengumpulkan fakta-fakta menarik tentang perusahaannya ini. Jika sudah menemukan fakta-fakta yang menarik, maka fakta tersebut bisa menjadi senjata yang sangat mematikan agar perusahaannya ini dapat banyak dilirik oleh khalayak lain, dikarenakan fakta-fakta yang tersebut sangat unik, langka, dan pastinya memang nyata gitu di perusahaannya. Yang keempat yaitu special event. Perlu adanya event-event besar untuk memperlihatkan bagaimana hebatnya perusahaan kita dan untuk menunjukkan apa saja kelebihan-kelebihan kita kepada khalayak. Yang kelima yaitu ada manajemen organisasi, di mana manajemen organisasi ini berguna untuk mengelola setiap kegiatan yang ada di dalam perusahaan agar kegiatannya ini terorganisir dengan baik, agar tujuan yang dicapai itu dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup public relation yang keenam yaitu counseling. Seorang public relation wajib memberikan konsultasi kepada anggota-anggota organisasi atau anggota di dalam perusahaannya tersebut, baik dari segi politik, sosial, dan budaya, agar perusahaannya ini dapat terkendali. Ruang lingkup terakhir yaitu speaking dan production. Speaking berguna untuk mengkomunikasikan perusahaannya ini kepada lembaga industri. Sedangkan production yaitu menciptakan komunikasi menggunakan multimedia atau media sosial. Sekian video presentasi analisis saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.